overall begitu Pak Sugeng, begitu ketika duduk bersama antara DPR, pemerintah dan stakeholder begitu mungkin PLN diantaranya begitu. Sebetulnya seperti apa pembahasan yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan EBT ini sendiri begitu. Tadi Anda menyampaikan problem utamanya adalah karena memang subsidi energi fosil ini masih terus didorong oleh pemerintah begitu. Tapi kita ketahui ini adalah sesuatu yang penting begitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tentu dipahami juga oleh DPR begitu. Sehingga tentu perlu ada solusi bersama ketika stakeholder ini ataupun juga pihak-pihak ini berkumpul begitu. Seperti apa? Salah satu adalah apa disebut yang sudah di publik, saya kira sudah terutama publik yang concern terhadap energi, yakni tentang power wheeling gitu loh. Power wheeling karena tadi sebagaimana juga dikemukakan oleh Bung Feby, karena ada program 35.000 megawatt di tahun 2015 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kurang lebih 7%, maka demand listrik kurang lebih 9% bahkan, sehingga dihitung maka memerlukan 35.000 megawatt. Faktanya ada COVID dan sebagainya, sehingga konsumsi per kapita hari ini listrik kita per kapita kita juga termasuk rendah, hanya kurang lebih 1.500 kilowatt per tahun, per kilowatt jam 1.500 kilowatt jam per kapita. Bandingkan misalnya dengan Singapura yang kurang lebih 7.000, dan juga Vietnam saja sudah 3.000 sekian, Malaysia juga sudah 3.000 sekian, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan itu maka karena IPP sudah terlanjur kontrak dengan PLN sejumlah kurang lebih 35.000 megawatt, maka kan dari tahun ke tahun, di waktu ke waktu ada juga listrik yang lantas beroperasi, di mana dengan sistem take or pay, di mana PLN memang satu-satunya lembaga atau lembaga negara yang melayani baik membeli listrik dari swasta dan terlebih khusus menjual kepada baik korporasi, perusahaan maupun kepada masyarakat. Nah, maka itulah terjadi sekarang oversupply, khususnya di Pulau Jawa Bali yang cukup signifikan, kurang lebih bahkan 4 giga itu cukup besar. Nah, sehingga itulah masuknya EBT masih sekali lagi dari sisi PLN ya berat. Kenapa? Listrik yang ada sendiri belum diserap oleh masyarakat. Karena apa tadi? Per kapita sendiri masyarakat juga relatif rendah. Inilah yang jadi satu problem. Di sisi lain banyak korporasi yang menginginkan EBT. Kenapa? Sekarang akan ada namanya RE100, Renewable Energy Certificate, yang menghendaki bahwa barang-barang itu harus sudah menjadi sebuah keharusan sekarang ya. Keharusan. Inilah dilema-dilema, maka itulah konsep power wheeling. Saya dengar dari Kadin mendorong sekali power wheeling, tetapi kan tadi kondisi keuangan PLN karena take or pay-nya dengan IPP yang sedemikian rupa dan ini belum terserap oleh masyarakat, maka kalau masuk apalagi dengan sistem power wheeling antara korporasi yang mengendaki energi dan tadi yang memproduksi listrik EBT langsung bisa berkomunikasi dan menentukan harga masing-masing dengan kerangka masing-masing. Maka inilah PLN yang lantas terus-menerus masih belum terpecahkan persoalannya. Baik, Pak Fabi, seperti apa dari Anda? Iya, jadi memang tadi kondisi-kondisi ini menurut saya kalau kita ingin mengejar 23% perlu diperbaiki ya. Persoalan-persoalan sistemik tadi perlu disingkirkan lah. Ya, jadi kalau saya lihat untuk mengejar yang 23% ini kan masih kita harus bangun kira-kira 10 gigawatt ya. Nah, 10 gigawatt sebenarnya sudah ada di dalam RUPTL PLN. Nah, menurut saya dari semua RUPTL PLN itu kalau kita lihat waktu konstruksi dan lain-lain, maka harus mengandalkan banyak pembangkit energi terbarukan dari PLTS. Misalnya apa? PLTS terapung, PLTS ground mounted. Kenapa? Karena waktu konstruksinya relatif pendek. Kira-kira 18 bulan itu bisa selesai. Jadi kalau lelang itu bisa dibereskan awal tahun ini, kita masih bisa melihat ada tambahan ya pembangkit energi terbarukan cukup signifikan di akhir tahun 2025. Nah, lalu kemudian kita juga harus dorong sebenarnya pelaku-pelaku usaha swasta untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi kan selain bauran energi terbarukan itu kan tidak hanya dari PLN tapi juga dari swasta. Nah, kita bisa mendorong itu. Yang lain adalah yang menurut saya bisa cepat. Pemerintah tahun 2021 punya namanya program strategis nasional PLTS atap sebesar 3 gigawatt.
Nah, ini sebenarnya untuk mendorong partisipasi konsumen listrik untuk menggunakan PLTS atap. Saya kira ini kalau kalau revisi Permen SDM nomor 26 2021 tidak bertele-tele dan bisa segera dituntaskan, maka saya agak optimis ya bahwa PLTS atap itu bisa berkembang dalam 2 tahun ke depan. Paling tidak dibatasi saja oleh sistem kuota dan lain-lain, sehingga kita bisa mengakselerasi. Jadi kuncinya dalam 2 tahun ini adalah akselerasi dan komitmen politik yang kuat untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Itu yang kita perlukan. Baik, cukup challenging begitu Pak Fabi, apalagi mengingat tahun ini juga tahun politik sebetulnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fabi, dan mungkin satu terakhir begitu untuk Pak Sugeng, Anda jawab satu kata saja begitu menurut Anda sendiri untuk target 23% di tahun 2025 EBT, apakah memang akan tercapai atau tidak? Berat. Bisa tercapai dengan effort yang luar biasa karena tadi 10 giga dan itu bisa. Misalnya apa? Gelar PLTS yang base load dan secara ekonomi sudah dihitung itu sebenarnya bisa.